Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi al-Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur yang tak terhingga selalu kiranya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat serta hidayah dan taufik yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Yang alhamdulillah di hari yang mulia ini, di tempat dan di waktu yang mulia ini, kita dapat berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah, dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya yang tentu kita semua berharap semoga segala aktivitas ibadah yang kita lakukan hari ini, kemarin, dan yang akan datang semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua telah menjadi umat yang akan mendapatkan syafaatnya dan kumpul bersamanya di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di atas mimbar yang mulia ini tentu tidak lupa khatib berwasiat, wabil khusus kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita senantiasa berusaha sekuat tenaga kita untuk dapat selalu menjalankan segala yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zahiran wa batinan, sirran wa alaniyatan, secara nyata maupun sembunyi-sembunyi, zahir dan batin. Dengan demikian insya Allah kita semua akan menjadi hamba yang tidak hanya mulia di dunia tetapi di akhirat lebih utama. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat takwa tentu bukanlah kalimat yang asing bagi kita hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Karena sesungguhnya takwa ini menjadi bagian daripada rukun khutbah. Oleh karenanya setiap khatib di setiap Jumat menyampaikan kalimat takwa dan kemudian mengingatkan kepada kita untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini penting hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, karena sesungguhnya tidak ada yang kita harapkan dalam kehidupan di dunia ini kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah bahwa ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala akan kita dapatkan manakala kita betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa didefinisikan oleh ulama adalah imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi, bahwa di mana ada kesungguhan di dalam diri kita untuk mau menjalankan segala yang diperintah oleh Allah
dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah pula hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu menyayangi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala begitu memuliakan hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah mengherankan kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan janji-janji yang begitu istimewa terhadap hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa siapa saja di antara kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kemudian Allah akan berikan? Kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu, yaj'al lahu makhraja. Pertama, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar dari segala problematika kehidupannya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Betapapun dalam hidup ini kita mengalami berbagai macam masalah, ketika kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwa segala permasalahan hidup kita, entah itu permasalahan ekonomi, entah itu permasalahan keluarga dan lain sebagainya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar terhadap diri kita. Dan kemudian tidak hanya itu, keuntungan, kemuliaan yang Allah akan berikan kepada hambanya yang mau bertakwa kepada Allah. Apa yang kemudian Allah berikan? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Yang sakit di antara kita, manakala kita mau bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kesembuhan. Yang kesulitan ekonomi, Allah akan berikan kemudahan dan lain sebagainya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara kemuliaan yang Allah akan berikan bagi kita yang mau mendekatkan diri kepada Allah, bagi kita yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah pun Subhanahu wa taala pun menjanjikan di dalam ayat yang lain, beliau katakan, "Wa may yattaqillaha wa yu'allimuhullah." Bahwa siapa yang bertakwa kepada Allah, maka orang tersebut akan terus berada di dalam bimbingan Allah. Allah akan berikan pemahaman, pengetahuan kepadanya. Begitu pula Allah akan berikan petunjuk kepada hamba yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa indah, betapa istimewa orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian bagaimana sesungguhnya kepribadian hamba yang muttaqin, hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala itu? Suatu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah ditanya tentang takwa ini, tentang kepribadian hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan bahwa seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu, pertama kepribadiannya adalah al-khawfu minal jalid. Dia mempunyai rasa takut yang begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut untuk kemudian meninggalkan segala yang diperintah oleh Allah, takut melakukan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fisirri wal alaniyah, baik dalam kesendirian maupun dalam keramaian. Yang kedua, kata Imam Ali karramallahu wajhah, adalah wal amalu bit tanzil. Wal amalu bit tanzil. Seorang yang bertakwa kepada Allah itu akan selalu mempraktekkan, mengamalkan segala apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa yang wajib maupun berupa yang sunnah. Dan yang ketiga, bahwa orang yang bertakwa itu adalah al-qana'atu bil qalil.
di dalam hatinya ada sifat qanaah, menerima dengan segala apa yang telah menjadi ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bil qalil, dengan yang sedikit, apatah lagi dengan yang banyak, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Dan yang ketiga, yang keempat, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, bahwa kepribadian orang yang bertakwa itu adalah al-istidad liyaumir rahim. Kesibukannya setiap hari adalah bagaimana kemudian dia mempersiapkan dirinya untuk hari terakhir nanti, mempersiapkan dirinya untuk hari akhir, mempersiapkan dirinya untuk kesenangan dan kebahagiaan di yaumil qiyamah. Artinya apa? Artinya bahwa hamba Allah yang bertakwa ini setiap hari motivasi dirinya adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kesibukannya adalah bagaimana kemudian dia dapat mampu melakukan berbagai macam kebaikan demi kebaikan. Yang intinya dari hal yang tersebut adalah agar dia mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Umar, ketika beliau ditanya tentang orang yang bertakwa, beliau dengan simpel kemudian menjawab bahwa Allah taro nafsaka khairan min ahad. Bahwa kata Imam Abdullah bin Umar, orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu kemudian mengatakan di dalam hatinya bahwa orang lain itu lebih baik daripada diri saya. Allah taro ahadan khairan min ahad. Allah taro ahadan khairan min. Bahwa dia tidak melihat orang lain itu lebih baik daripada dirinya. Apa artinya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah? Bahwa kepribadian hamba Allah yang bertakwa itu adalah tertanam di dalam hatinya sifat tawadhu, sifat rendah hati, sehingga dia menganggap bahwa orang lain itu lebih baik daripada dirinya. Apa yang kemudian terjadi dari adanya sifat ini di dalam hati, bahwa keinginannya adalah untuk memuliakan orang lain, karena dia menganggap bahwa orang lain itu lebih baik daripada dirinya. Hal ini tentu berlawanan dengan hamba yang tidak bertakwa kepada Allah. Bahwa orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan cenderung menganggap bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Sehingga yang terjadi kemudian adalah bahwa dia selalu merendahkan dan meremehkan orang lain dalam hal apapun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa pribadi muttaqin itu, orang yang bertakwa itu adalah huwallazi yaqulu likulli man ra'ahu hadza khairan minni. Bahwa pribadi orang yang bertakwa itu adalah pribadi yang kemudian mengatakan bahwa setiap dia berjumpa dengan orang lain, maka dia akan mengatakan hadza khairun minni. Orang ini lebih baik daripada diriku. Orang ini lebih baik daripada diriku. Dengan siapapun hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Itulah kata Imam Hasan Al-Basri, pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun ibadah yang dia lakukan di hadapan Allah, tidak lantas kemudian menganggap dirinya lebih soleh daripada orang lain. Tidak lantas kemudian dirinya lebih baik daripada orang lain. Sebanyak apapun ilmu yang telah dia pelajari, sebanyak apapun gelar yang telah dia miliki, tidak kemudian lantas membuat dirinya merasa lebih pintar, lebih alim daripada orang lain. Begitu pula dengan harta, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Sebanyak apapun harta, sebanyak apapun materi yang dia miliki, tidak lantas kemudian menganggap dirinya lebih kaya daripada orang lain, tidak menganggap bahwa dirinya lebih mulia daripada orang lain. Inilah pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak karunia Allah, semakin banyak anugerah Allah yang Allah anugerahkan kepada dirinya, maka semakin membuat dirinya semakin merendah di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah bimbing kita
agar selalu menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Allah bimbing kita untuk selalu dapat dipertemukan dengan orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah akhiri kehidupan kita di dunia ini dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas